warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Ayu Putri Disendra, Putri Laila Haryati, Novia Lestari, Wulandari Safitri, dan saya sendiri Tiara Gritama akan mempresentasikan mengenai nukleus. Di sini kami akan menjelaskan nukleus secara lengkap, di mana meliputi pengertian dan sejarah ditemukannya nukleus, struktur dan bagian-bagian nukleus, jenis-jenis nukleus, fungsi nukleus, serta bagaimana dampak dari kerusakan nukleus. Langsung saja ke pengertian nukleus. Nukleus dapat didefinisikan sebagai sebuah organel yang dapat ditemukan di dalam sel. Nukleus mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA. Pada umumnya, di dalam sel hanya terdapat satu inti sel saja. Tetapi pada beberapa sel lainnya seperti sel otot jantung dan sel parenkim hati mempunyai lebih dari satu inti sel. Bahkan ada pula sel yang tidak memiliki inti sel, seperti pada sel eritrosit dan sel trombosit. Fungsi utama dari nukleus sendiri yaitu untuk mengatur segala aktivitas di dalam sel dengan mengelola ekspresi gen dan menjaga integritas gen-gen. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan organel pertama yang ditemukan dan diteliti oleh para ahli. Inti sel pertama kali dideskripsikan oleh Anthony van Leeuwenhoek yang pada saat itu ia meneliti inti sel yang terdapat pada sel darah merah salmon. Selain itu, pendeskripsian tentang inti sel juga dilakukan oleh Franz Bauer pada tahun 1802. Kemudian, pada tahun 1831, penggambaran inti sel ini dijelaskan lebih terperinci lagi oleh ahli botani dari Skotlandia yang bernama Robert Brown. Di sini, dia meneliti inti sel yang terdapat pada sel epidermis bunga anggrek. Dari penelitian tersebut, dia tidak dapat menjelaskan fungsi dari inti sel tersebut. Kemudian, pada tahun 1838, Matthias Leiden menyatakan bahwa inti sel berperan dalam pembentukan sel, yang kemudian diberi nama sitoblast, yang berarti pembentuk sel. Di sini, dia yakin bahwa dia telah melihat sel baru terbentuk di sekeliling sitoblast. Sekitar tahun 1877 dan 1878, Oscar Hartwig juga meneliti dari sejumlah studi dari fertilisasi telur landak laut, di mana menunjukkan bahwa inti sel sperma memasuki sel telur dan kemudian bergabung menjadi inti sel tersebut. Baiklah, struktur dan bagian-bagian nukleus. Jadi, nukleus itu mengandung sebagian besar gen. Ukuran nukleus itu diameternya sekitar 5 mikron. Adapun struktur dan bagian-bagian nukleus yang pertama, itu ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu berupa cairan yang memenuhi rongga inti sel. Cairan itu transparan dan kental, mengandung air, garam, senyawa organik, dan bahan-bahan lainnya. Sebagaimana dengan sitoplasma, namun sitoplasma itu terletaknya di luar inti sel. Jika cairan itu terletak di dalam inti sel, maka itu namanya nukleoplasma. Adapun yang kedua, itu nukleolus. Nukleolus itu merupakan struktur yang menonjol. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada struktur yang paling menonjol, nah itulah yang dinamakan nukleolus. Ini juga disebut sebagai anak inti. Nukleus itu tersusun dari fosfoprotein, ortofosfam, DNA, dan bahan enzim lainnya, yang mana berfungsi sebagai memproduksi subunit ribosom. Selanjutnya ada selaput nukleus. Nah, apabila kita perbesar, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nukleus itu merupakan membran ganda atau membran rangkap, yang mana terdiri dari dua membran, membran dalam dan membran luar. Setiap membrannya itu tersusun dari double lipid beserta protein-protein yang terkait.
Di antara membran dalam dan membran luar itu ada suatu ruang. Ruang itu dinamakan ruang parinuklear. Pada membran ini juga itu terdapat pori-pori nukleus, yang mana membran dan pori-pori ini tidak terpisah tetapi menyatu. Di sini kita bisa lihat. Setiap porinya itu dilapisi oleh struktur protein rumit yang disebut sebagai kompleks pori. Ukuran diameter pori-pori nukleus itu sekitar 100 nanometer, terbuat dari 100 protein. Fungsi daripada pori-pori nukleus ini adalah sebagai pintu antara nukleoplasma dan sitoplasma untuk keluar masuknya RNA dan protein. Tadi ada yang namanya kompleks pori. Nah, kita bisa lihat juga ini gambarnya, itu ada permukaan porinya tersusun dari protein-protein. Di dalam nukleus juga itu terdapat kromatin, yang mana kromatin itu merupakan benang-benang halus penyusun kromosom, tersusun atas DNA helix, dan merupakan bahan yang mudah diwarnai. Di sini kita bisa lihat, nah ini seperti benang-benang halus, nah itulah yang disebut sebagai kromatin. Nukleus terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sel mononukleat. Sel mononukleat sesuai dengan namanya, mono artinya satu. Jadi, sel mononukleat merupakan salah satu sel yang memiliki satu inti sel. Kebanyakan dari sel hewan dan tumbuhan memiliki satu inti sel. Yang kedua ada sel multinukleat. Sel multinukleat merupakan sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Sel yang memiliki dua inti sel disebut dengan binukleat, sedangkan sel yang memiliki lebih dari dua inti sel disebut dengan polinukleat. Untuk fungsi yang pertama adalah sebagai tempat mengendalikan seluruh aktivitas dan kegiatan yang terjadi di dalam sel. Nukleus ini sangat penting, bisa dikatakan bahwa nukleus ini adalah otak dari sel, di mana tanpa adanya nukleus, kegiatan dan aktivitas di dalam sel tidak dapat terjadi. Yang kedua adalah tempat menyimpan materi genetik. Materi genetik yang disimpan berupa DNA dan RNA. Untuk fungsi yang ketiga adalah untuk mengontrol pembelahan sel. Seluruh sel, baik yang tidak membelah maupun yang masih aktif membesar. Untuk yang keempat adalah tempat terjadinya replikasi dan transkripsi. Replikasi adalah penggandaan DNA dan transkripsi merupakan pencetakan DNA, di mana ini bisa terjadi karena nukleus tadi menyimpan RNA dan DNA. Yang kelima adalah mengendalikan metabolisme berupa sintesis protein. Sintesis protein ini terjadi dari adanya replikasi dan transkripsi, di mana proses tersebut menghasilkan protein yang digunakan untuk metabolisme. Yang keenam adalah tempat penyimpanan protein. Jadi, protein yang dihasilkan dari sintesis protein juga disimpan di dalam nukleus. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pertukaran antara molekul dari dalam nukleus dengan molekul dari sel-sel yang lain. Pertukaran ini terjadi melalui pori-pori yang terdapat pada membran nukleus. Membran nukleus ini hampir sama dengan membran plasma, namun bedanya pada membran nukleus tidak terdapat fosfolipid bilayer, namun hanya terdapat fosfolipid saja. Dampak dari kerusakan nukleus. Setiap sel memiliki mekanisme adaptasi seluler terhadap berbagai macam gangguan yang terjadi. Jika nukleus mengalami kerusakan, maka dampak yang akan terjadi adalah 1. Mengganggu aktivitas metabolisme pertumbuhan hidup. Metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah suatu proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Jika suatu metabolisme tubuh terganggu, maka kecepatan tubuh dalam mencerna akan berkurang, sehingga energi yang dihasilkan akan berkurang. 2. Kemungkinan terburuk yang terjadi jika suatu
nukleus mengalami kerusakan adalah menyebabkan mutasi. Mutasi adalah perubahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada kromosom. Dampak dari mutasi bagi manusia adalah akan timbul berbagai macam penyakit seperti sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Patau, sindrom Edwards, dan lain-lain.